Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Sabina Madani dan NPM 2410301013. Di sini saya akan mengangkat materi upacara potong rambut gimbal. Upacara potong rambut gimbal adalah ritual memotong rambut gimbal secara alami di masyarakat Wonosobo dan sekitarnya. Rambut gimbal diyakini sebagai anugerah dari Kyai Kolodente, dan tradisi ini berawal dari dataran tinggi Dieng. Sekarang tradisi ini menyebar ke beberapa desa di Kabupaten Wonosobo. Masyarakat dengan rambut gimbal harus menjalani upacara adat khusus dengan persyaratan tertentu. Selain itu, mereka juga meyakini bahwa rambut tersebut harus dipotong dan tidak boleh dipotong tanpa mengikuti upacara tradisional seperti yang biasanya dilakukan. Biasanya peristiwa rambut gimbal ini terjadi pada anak-anak berusia 3 hingga 6 tahun. Anak-anak tersebut seringkali mengalami sakit selama beberapa hari. Setelah itu rambutnya secara perlahan mulai menggumpal. Proses ini berlanjut hingga akhirnya membentuk gimbal dan semakin bertambah banyak. Ketika sudah masuk ke tahap ini, orang tua anak enggan memotongnya dan membiarkannya terus tumbuh menjadi gimbal hingga mencapai usia 5 atau 6 tahun, sambil menyiapkan segala kebutuhan anak untuk melibatkan anak dalam tradisi potong rambut gimbal. Bagi masyarakat Wonosobo, upacara ini memiliki makna sakral dan ketenangan hati mereka tercapai setelah anak mereka menjalani ritual pemotongan rambut gimbal. Kenapa rambut gimbal diyakini sebagai anugerah dari Kyai Kolodente? Karena pada saat Majapahit runtuh, banyak orang melarikan diri ke berbagai daerah, termasuk Kyai Kolodente, Kyai Karim, dan Kyai Walik yang tiba di dataran tinggi Dieng. Kyai Kolodente yang berambut gimbal dan panjang bersumpah bahwa ia tidak akan mencukur rambutnya selama Dieng belum makmur. Jika sumpah ini tidak terpenuhi, ia berjanji untuk menitiskan rohnya ke anak yang baru lahir atau yang baru bisa berjalan, yang akan tumbuh rambut gimbal secara alami sebagai tanda kegagalan sumpah tersebut. Makna dan tujuan dari pemotongan rambut gimbal. Masyarakat di Dieng masih kental dengan animisme, yaitu kepercayaan akan leluhur yang kemudian dibudidayakan dengan nilai-nilai Islam. Mereka percaya bahwa rambut gimbal ini akan memberi kesuker, yang berarti kesialan, kesedihan, atau malapetaka bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, rambut gimbal perlu dipotong. Setelah rambut anak-anak dipotong, maka orang tua percaya bahwa anak-anak tersebut akan terbebas dari sesuker yang dititipkan oleh Kyai Kolodente. Tradisi ini adalah simbol dari hubungan antara leluhur manusia dan Tuhan yang menampilkan rasa terima kasih atas segala anugerah. Dalam upacara potong rambut gimbal diberikan sesaji khusus untuk leluhur dan melibatkan prosesi keagamaan. Hal ini menciptakan pola yang mencampurkan unsur budaya lokal dan nilai-nilai Islam, menunjukkan keberadaan lokalitas yang masih dipengaruhi oleh Islam. Dan berikut adalah proses pemotongan rambut gimbal. Yang pertama, ketika prosesi upacara rambut gimbal akan diadakan, keluarga mengadakan acara meriah sebagai rasa syukur kepada Allah selama 2-3 hari. Acara tersebut dihadiri oleh keluarga, tokoh masyarakat, serta sebagian masyarakat. Yang kedua, sebelum acara, orang tua meminta permintaan kepada anaknya yang harus dipenuhi oleh orang tua. Jika tidak diberikan, maka upacara bisa gagal, atau setelah dipotong rambut gimbalnya akan tumbuh kembali. Setelah permintaan terpenuhi, keluarga mencari hari yang baik untuk melaksanakan tradisi ini. Yang keempat, sebelum melaksanakan prosesi tradisi potong rambut gimbal, seseorang yang menjalani tradisi tersebut harus menyiapkan sarana dan prasarana sebagai syarat persiapan meliputi gunting sisir, payung, cermin, kain kafan, kemenyan, baju romyong, ingkung panggang,
ambeng, nasi golong, dan sesaji yang ditempatkan di saka guru atau saka pangarut. Yang kelima, setelah semua persiapan lengkap, malam sebelum acara, tuan rumah mengundang keluarga dan sebagian masyarakat serta tokoh masyarakat untuk hadir dalam proses potong rambut gimbal anaknya. Yang keenam, acara dimulai dengan berbagai orang tua anak yang juga berisi ikrar permintaan anak yang sudah terisi. Dilanjutkan doa restu dan semua permintaan serta sesaji diletakkan di dekat anak yang akan dipotong rambutnya. Yang ketujuh, anak dipangku ibunya dan dipayungi oleh bapaknya. Kemudian prosesi dimulai dengan diiringi oleh bacaan sholawat bersama-sama oleh masyarakat dan keluarga yang hadir. Yang terakhir, rambut gimbal yang dibungkus dengan kain kafan dan disimpan oleh orang tua anak. Setelah selesai, masyarakat melaksanakan selamatan atau kenduri sebagai tanda berkat dari tuan rumah untuk dibawa pulang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.